Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Fitria. Saya peserta Lasar CPNS golongan 3 angkatan 29 kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 22. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu isu. Isu merupakan masalah yang penting untuk ditangani, dan apabila tidak ditangani akan berpotensi menimbulkan dampak kerugian. Tahap analisis isu. Yang pertama, identifikasi isu. Kedua, analisis awal isu. Ketiga, pemilihan isu utama. Keempat, analisis penyebab isu. Dan yang kelima, penyelesaian isu. Identifikasi isu berdasarkan tupoksi. Saya adalah seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan, Barito Kuala. Saat ini saya ditempatkan di ruangan perinatologi atau yang biasa disebut dengan ruang bayi. Terdapat 3 isu di ruangan perinatologi, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan keluarga mengenai manfaat ASI eksklusif. Yang kedua, kurangnya pengetahuan keluarga tentang pemberian diet pada bayi berat lahir rendah. Dan yang ketiga, banyaknya kasus hiperbilirubin. Nah, kasus hiperbilirubin di sini adalah kasus hiperbilirubin yang fisiologis yang terdapat pada bayi yang berusia 2-3 hari. Analisis awal isu. Isu yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan keluarga mengenai manfaat ASI eksklusif. Saya mengambil isu ini dikarenakan tidak tercapainya salah satu program pemerintah, yaitu pemberian ASI eksklusif. Nutrisi yang terbaik bagi bayi yang berusia 0 hingga minimal 6 bulan yaitu ASI saja. ASI eksklusif banyak manfaatnya, seperti apabila bayi yang diberikan ASI eksklusif lebih sedikit mengalami gangguan tumbuh kembang dan penyakit pada daerah lambung. Kegagalan ASI eksklusif bisa berkaitan dengan kondisi psikis ibu, kurangnya pengetahuan mengenai produksi ASI, hingga pemberian ASI yang salah. ASI eksklusif merupakan suatu hak seorang bayi, terkecuali terdapat suatu kondisi yang tidak memperbolehkan ibu menyusui bayinya. Salah satunya, ibu tersebut mengalami penyakit AIDS. Isu yang kedua mengenai kurangnya pengetahuan keluarga tentang pemberian diet pada bayi berat lahir rendah. Pemberian diet di sini yaitu pemberian nutrisi. Tidak semua bayi harus segera diberikan nutrisi, apalagi pada bayi yang berat badannya rendah. Contohnya seperti bayi dengan berat badan di bawah 1000 gram. Bayi tersebut seharusnya dipuasakan terlebih dahulu kurang lebih 24 jam, karena apabila bayi tersebut segera diberikan nutrisi akan menambah beban pernapasan bayi tersebut. Isu yang ketiga yaitu banyaknya kasus hiperbilirubin. Kasus hiperbilirubin di sini yaitu kasus hiperbilirubin fisiologis yang terjadi pada bayi yang berusia 2-3 hari. Hiperbilirubin fisiologis bisa menjadi hiperbilirubin tingkat berat apabila tidak segera ditangani. Yang ketiga yaitu tahap pemilihan isu utama. Di sini saya melakukan penapisan dengan metode APKL. Kemudian saya memprioritaskan isu tersebut dengan metode USG. APKL adalah singkatan dari A. Aktual, sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, yaitu menarik dan mendesak. K. Halayak, menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Pantas untuk dijadikan permasalahan dan diberikan solusi. Dari ketiga isu yang saya ambil, semuanya memenuhi syarat dalam metode APKL. Kemudian saya memprioritaskan masalah dengan metode USG. U. Singkatan dari urgency, artinya mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. S yaitu seriousness, apakah dampak masalah yang terjadi. G. Growth, artinya berkembang, seberapa mungkin masalah tersebut akan memburuk apabila tidak ditangani dengan segera.
Dari metode USG didapatkan prioritas masalah, yaitu banyaknya kasus hiperbilirubin dengan total 15. Analisis penyebab banyaknya kasus hiperbilirubin, yaitu kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan. Kedua, kurangnya pengetahuan. Ketiga, media penyuluhan yang terbatas. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dari keluarga. Tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian isu. Di sini saya menggunakan metode SWOT. S artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, threat artinya ancaman. S, kekuatan. Yang pertama, banyaknya ibu bersalin di fasilitas kesehatan, seperti di praktik mandiri bidan, di puskesmas, di rumah sakit. Yang kedua, mudahnya mendapatkan informasi di era digital sekarang ini. W, kelemahan. Ibu kelelahan karena baru melahirkan, apalagi anggota keluarga lain tidak membantu ibu tersebut dalam merawat bayinya. 2, malasnya ibu mencari informasi. O, peluang. Menambah pengetahuan ibu dan keluarga dalam hal pemberian nutrisi pada bayi. T, ancaman. Yang pertama, suami dan keluarga tidak mendukung dalam merawat bayinya. Di sini terdapat alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai hiperbilirubin, dapat diberikan edukasi secara langsung oleh pihak tenaga kesehatan. Kemudian dalam memberikan edukasi juga bisa dibuatkan poster atau leaflet. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan bidan dan keterampilan bidan dalam memberikan demonstrasi dan edukasi, bidan dapat diberikan pelatihan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.